Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini mari kita menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 20 sampai tanggal 26 April tahun 2025. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan upaya kita dalam mendalami kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita menggali teksnya dan kemudian mencari apa relevansi dari kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari dalam bingkai tema Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Nah, kita tahu bersama bahwa pada tanggal 20 April tahun 2025 kita akan merayakan Paskah Yesus Kristus, memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk memperhatikan 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa arti kubur yang kosong, kain kapan, dan kain peluh yang masih di tempatnya, tiada adanya tanda-tanda kekerasan di dalam kubur, menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang kedua, mengapa tanggapan para tokoh dalam cerita ini tentang kebangkitan Yesus berbeda? Yang ketiga, bagaimana respons kita setelah memahami kisah kebangkitan Yesus ini? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa arti kubur yang kosong, kain kafan, dan kain peluh yang masih di tempatnya? Tiada adanya tanda-tanda kekerasan di dalam kubur, menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kitab Injil Yohanes adalah kitab Injil yang ditulis oleh murid Yesus sendiri yang bernama Yohanes. Kitab Injil ini ditulis tahun 90 sampai tahun 95 Masehi. Kitab ini ditulis dengan satu tujuan agar jemaat yang membaca kitab Injil ini percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan supaya oleh iman kita beroleh hidup dalam namanya. Perhatikan kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Nah, kitab Injil Yohanes meyakinkan semua pembaca bahwa hidup kekal itu hanya diberikan kepada orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, yang mempercayai Dia sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Kata Mesias itu berakar dari bahasa Ibrani Masyiach. Arti harfiahnya yang diurapi. Nah, pengurapan itu biasanya terjadi pada imam atau pada raja. Nah, dalam konteks ini, pengurapan yang dimaksud menunjuk pada pengurapan raja. Jadi menyebut Yesus Mesias berarti Dia adalah raja. Dalam tradisi Yahudi, Mesias berasal dari keturunan Daud. Karena itu, kalau kita membaca kitab Injil Matius pasal 1, itu dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Sebab orang Yahudi, untuk membuat mereka bisa menerima bahwa ini adalah Mesias, mereka harus tahu dulu asal-usul dari yang disebut Mesias itu. Dan untuk itu, mereka membutuhkan silsilah untuk membuktikan bahwa benar-benar Dia berasal dari keturunan Daud. Nah, Mesias itu berasal dari keturunan Daud yang membawa perdamaian dan menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, Yesus disebut juga anak Allah. Jadi Yesus bukan hanya Mesias, tetapi Dia juga disebut anak Allah. Nah, gelar anak Allah ini menunjuk pada
kedekatan dan hubungan yang unik Yesus dengan Bapa Surgawi. Gelar anak Allah menunjuk pada status ilahi dari Yesus. Gelar ini meneguhkan dasar kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, kita membaca di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian, di sana kita membaca juga, firman itu telah menjadi manusia. Nah, dengan menyebut anak Allah, di situ sesungguhnya terkandung pesan bahwa Yesus ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, dengan memahami latar belakang ini, kita semakin paham arti kubur yang kosong, kain kafan, dan kain peluh yang masih di tempatnya, serta tiadanya tanda-tanda kekerasan di dalam kubur. Itu sesungguhnya mengandung pengertian bahwa penginjil Yohanes melalui teks ini sedang memberikan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, bahwa Yesus benar-benar Raja atau Mesias yang berkuasa. Nah, kubur kosong, kain kapan, dan kain peluh yang masih di tempatnya, dan tidak adanya kekerasan, itu merupakan bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Manusia yang menghuni planet bumi ini pada umumnya takut dengan kematian. Berusaha sedapat mungkin agar tidak mengalami kematian. Nah, Yesus telah mengalahkan kematian itu. Yesus telah mengalahkan maut itu. Dan ini memberikan harapan bagi orang percaya akan bangkit dan mewarisi hidup yang kekal. Itulah saudara sekalian sesungguhnya arti kubur yang kosong, kain kapan, dan kain peluh yang masih di tempatnya, serta tiada adanya tanda-tanda kekerasan di dalam kubur. Membuktikan Yesus benar-benar bangkit, ya. Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan harapan bagi orang percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa tanggapan para tokoh dalam cerita ini tentang kebangkitan Yesus berbeda? Saudara, mari kita lihat, mari kita telusuri, ada beberapa tokoh yang berperan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mencatat ada beberapa orang di sini. Yang pertama, Maria Magdalena. Perhatikan ayat 1. Yang kedua, Simon Petrus. Perhatikan ayat 2. Dan yang ketiga, murid yang lain. Perhatikan ayat 2, 3, 4, 7, dan 8. Tanggapan Maria Magdalena tentang kebangkitan Yesus, Tuhan telah diambil orang. Itu tanggapan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena belum begitu tahu siapa sesungguhnya Yesus. Maria Magdalena belum begitu paham apa sesungguhnya yang terjadi di kubur Yesus. Dia hanya tahu kubur itu kosong. Dan dia memberikan tanggapan, mayat Yesus telah diambil orang. Inilah Maria Magdalena menanggapi kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, tanggapan Petrus. Petrus masuk ke dalam kubur dan melihat kain kapan dan kain peluh sudah berada di tanah. Dan Petrus tidak berbuat apa-apa. Ketika dia masuk ke dalam kubur, dia melihat kain kafan dan kain peluh sudah berada di tanah. Petrus diam saja. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak mengucapkan satu kata pun. Sepertinya Petrus ini dalam kebingungan, dia bertanya-tanya apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Kemudian, murid yang lain yang dimaksud di sini adalah Yohanes.
Jadi ketika penginjil Yohanes menulis kitab Injil ini, dia menyamarkan dirinya dengan sebutan murid yang lain. Nah, dia yang pertama tiba di kubur Yesus. Tetapi dia tidak langsung masuk. Kemudian menyusul Petrus tiba di kubur itu. Petrus masuk ke dalam, kemudian disusul oleh murid yang lain ini, yaitu Yohanes. Dia mengikuti Petrus yang masuk ke dalam kubur. Dan apa yang terjadi? Yohanes langsung percaya. Pertanyaan kita, apakah dia langsung percaya pada kebangkitan Yesus? Tidak. Yang dia percayai adalah ucapan Maria Magdalena bahwa Tuhan telah diambil orang. Mayat Yesus telah diambil orang. Yohanes percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Nah, apa perbedaan ketiga tokoh ini? Saya akan tunjukkan di sini. Maria Magdalena ketika melihat kubur kosong, langsung menyimpulkan mayat Yesus telah dicuri orang. Mayat Yesus disebut oleh Maria Magdalena di sini dengan sebutan Tuhan. Lain halnya dengan Petrus. Petrus tidak langsung percaya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Karena itu, dia pergi ke kubur. Dia mau mengecek apakah yang dikatakan oleh Maria Magdalena itu benar atau tidak. Petrus masuk ke dalam kubur dan dia memeriksa isi kubur itu. Dia ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Dan kemudian dia tidak berkata apa-apa. Jadi saya mau katakan Petrus agak bingung. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya apa sesungguhnya yang terjadi. Itu tanggapan Petrus. Selanjutnya tanggapan murid yang lain atau tanggapan dari Yohanes. Dia langsung percaya pada apa yang Maria katakan, bahwa Tuhan telah diambil orang, bahwa mayat Yesus tidak ada di situ karena telah diambil orang atau telah dicuri oleh orang. Tetapi siapa orang itu tidak ada yang tahu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah mengapa mereka berbeda tanggapannya. Atas pertanyaan ini, saya menyebutkan 3 hal. Yang pertama, mereka berbeda karakter. Maria Magdalena di sini digambarkan sebagai perempuan yang tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan. Yang kedua, Petrus. Orangnya reaktif. Kalau dalam bahasa psikologi, ini karakter sanguinis. Reaktif. Cepat memberikan respon. Dia cepat pergi ke kubur, memeriksa apa yang terjadi di sana. Yang ketiga, Yohanes. Ini murid Yesus yang pendiam. Dalam psikologi ini disebut karakter flegmatis. Itu ada pada Yohanes. Jadi 3 orang ini berbeda karakter. Karena beda karakter, tanggapannya juga berbeda dalam melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Yang kedua, perhatikan Yohanes pasal 20 ayat 9. Di sini jelas ditulis, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan dia harus bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, mereka melupakan perkataan Yesus yang mengatakan dirinya menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengatakan tentang hal ini 3 kali. Kalau kita memeriksa kitab Injil Matius, kita jumpa dengan perkataan Yesus yang mengatakan tentang hal ini dalam Matius pasal 16 ayat 21, Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, dan Matius pasal 20 ayat yang ke-19. Yesus telah mengatakan bahwa dia menanggung banyak penderitaan, dia ditolak, dia dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus ini tidak dipahami oleh murid-muridnya, dan karena itu mereka melupakan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor
2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana respons kita setelah memahami kisah kebangkitan Yesus ini? Saudara, ini pertanyaan yang bagus bagi kita, memicu pikiran kita untuk bertindak dalam iman. Apa respons kita setelah memahami kisah kebangkitan Yesus ini? Saya mencatat 4 hal penting di sini. Yang pertama, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Itu yang pertama, respons kita. Berterima kasih, mengucap syukur kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, menderita dan bangkit demi keselamatan kita. Yang kedua, semakin bertekun dalam iman. Iman kepada Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kebangkitannya itu membuktikan kemenangannya atas dosa dan kematian. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan, sebab kebangkitan Yesus memberikan jaminan adanya kehidupan yang kekal di dalam Dia. Kematian tidak menguasai dia dapat keluar dari alam maut, dia bangkit, dia hidup. Ini merupakan jaminan bagi kita bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Yang keempat, termotivasi memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan kita, menjadikan hidup kita sebagai saksi Yesus Kristus. Nah, itulah saudara sekalian yang boleh saya berikan melalui kesempatan ini. Jawaban yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah terus hikmat Roh Kudus agar kita semakin memahami kebenaran firman-Nya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.